Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Shana di channel Kebahagiaan Sejati. Saudara, tidak selamanya rumah tangga menghadirkan kebahagiaan dan kesenangan. Ada kalanya mengalami pertengkaran yang sebenarnya menguji masing-masing pihak untuk lebih kuat dalam membangun satu rumah tangga itu sendiri. Namun terkadang pertengkaran dengan pasangan bisa saja menyulut emosi sampai-sampai tidak disadari lagi kamu dapat mengeluarkan atau melakukan hal-hal yang kasar atau mengeluarkan kata-kata yang keras yang sebenarnya tidak perlu dilakukan sampai seperti itu dengan orang yang kamu kasihi. Mengukur kata-kata sebelum kamu ucapkan adalah sesuatu yang perlu kamu pikirkan. Berhati-hati saat bertengkar atau berselisih paham dengan pasanganmu. Karena argumen kecil bisa berubah menjadi pertempuran yang besar jika dipicu oleh kata-kata atau tindakan yang buruk. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menunjukkan apa saja yang tidak boleh kamu lakukan saat terjadi perselisihan dengan pasanganmu, saat terjadi pertengkaran. Yang pertama, jangan pernah menantang. Pikirkan, jika ada api kecil lalu kamu menyiramkan bensin tepat di atas api kecil itu, apa yang akan terjadi? Menyala tentunya, dan bisa meledak seperti bom. Nah, seperti itulah yang akan terjadi. Jangan pernah menantang seseorang yang sedang emosi atau marah. Karena meskipun itu adalah pasanganmu yang kamu cintai dan juga ia mencintai kamu, bukan berarti dia tidak bisa bertindak kasar. Contohnya, saat pasanganmu mulai mengangkat tangan, hendak memukul, lalu kamu berteriak dengan mengatakan, "Mau main tangan ya? Silahkan saja. Memang kamu ingin disebut laki-laki sejati." Nah, contoh kata-kata seperti itu jelas bukan ide yang bagus. Ketimbang menantang orang yang sedang emosi itu, ada banyak cara yang dapat mendinginkan suasana hati pasanganmu. Ini berlaku juga untuk suami maupun untuk istri. Intinya, salah satu harus rela menjadi air dan bukan menjadi bensin. Kemudian, merusak benda-benda di sekitar Anda. Biasanya, saat emosi sudah diubun-ubun, orang akan cenderung melampiaskan amarahnya lewat barang-barang yang ada di sekitarnya. Hal itu secara psikologis memang ada, karena dia secara batin tidak kuasa untuk menyakiti, menampar atau main tangan dengan pasangan karena saking ia mencintai pasangannya. Makanya amarah dilampiaskan ke pintu dengan membanting pintu atau melempar vas bunga ke dinding atau pergi ke tempat yang lain dengan membuat suara-suara yang gaduh, yang tidak jelas. Apakah harus seperti itu? Tentunya tidak. Karena hal itu justru akan membuat pasanganmu merasa terintimidasi, bahkan merasa terkejut. Yang lebih parah lagi, ketidakmampuan kamu untuk mengendalikan amarah justru dipandang sebagai satu kelemahan, bukan kekuatan. Kemudian, menutup telepon.
Kalau kamu kebetulan sedang bertengkar lewat telepon, lalu kamu menutup telepon tanpa permisi, maka itu akan menjadi malapetaka. Terlebih jika pasanganmu mencoba untuk menelponmu, kemudian kamu reject, telepon lagi, kamu reject lagi, sangat berbahaya. Hati-hati jika hal ini kamu lakukan. Padahal bisa jadi panggilan telepon itu untuk menawarkan solusi ketika dia sudah ingin menyudahi pertengkaran itu, amarah itu. Kamu malah memotongnya. Kalau memang kamu tidak senang dengan atmosfer pertengkaran, kenapa harus menghindar dengan menutup telepon? Kalau memang kamu tidak ingin berbicara dengan dia dalam kondisi suasana hati yang buruk, kamu bisa mengangkat telepon dan sampaikan kepadanya bahwa dia bisa menelponmu nanti, atau kamu akan menghubunginya setelah suasana hatimu membaik. Hal selanjutnya, jangan melibatkan orang lain. Saudara, jangan pernah melibatkan orang lain dalam emosi pertengkaranmu. Misalnya saja suami pulang terlambat karena pekerjaan. Kemudian kamu mulai mengadu dan menceritakan betapa kamu sangat kesal karena suamimu pulang terlambat. Kamu ceritakan itu kepada orang lain. Kalau suamimu mengetahui hal itu, jelas membuat dia makin kesal. Dan akhirnya pertengkaran yang semula tentang pulang terlambat akan merembet ke perkara campur tangan orang lain. Dan kamu yang tidak bisa menyimpan prahara rumah tangga dengan menceritakan masalah ke orang lain, nah itu akan menjadi masalah yang besar. Pada dasarnya, melibatkan orang lain tidak perlu dalam pertengkaran rumah tangga selama kamu bisa mendiskusikan dan menyelesaikannya sendiri. Lagi pula, kamu mengadu kepada orang lain, belum tentu mereka bisa membantu memberikan solusi. Malah justru bisa memanas-manasi sehingga hati kita akan menjadi sakit, sehingga kita akan menjadi lebih emosi. Selain itu, jika kamu mengadu kepada orang lain yang lebih dewasa, kebanyakan mereka akan mengembalikan hal itu kepada kamu dan pasanganmu untuk menyelesaikan secara pribadi. Jadi, tidak ada gunanya untuk memberitahukan itu kepada orang lain. Kemudian, berbicara tentang perpisahan. Jangan sampai itu terjadi. Jika kamu mengucapkan kata-kata perpisahan atau perceraian dalam setiap pertengkaran yang kamu alami dengan pasangan kamu tentunya, maka dia mungkin akan merasa terhina. Seakan kamu mengajak pisah dan dia tidak menghendaki, sehingga terus-menerus terjadi pertengkaran dan terus-menerus mendengar kata perpisahan, ingin berpisah. Nah, kemudian menggali masalah lain. Kamu bertengkar dan mulai membawa-bawa masalah lain atau masalah yang sudah lalu, maka pertengkaran kalian akan bertambah parah. Sebaliknya, jangan coba-coba menggali masalah yang sudah lalu. Selesaikan saja masalah kalian yang sekarang. Itulah pentingnya menyelesaikan masalah di saat itu juga, agar kelak pertengkaran tersebut tidak diungkit lagi di masa yang akan datang. Jika kamu sudah menggali masalah lain, pasanganmu juga menggali masalah lain dengan melakukan hal yang sama, pertengkaran tidak akan ada akhirnya. Itulah sebabnya
jangan menggali masalah lain. Selanjutnya, tidak tidur bersama. Mungkin setelah bertengkar hebat, kamu maupun pasanganmu akan membenci satu sama lain untuk beberapa waktu tertentu. Tapi di malam hari, jika kamu tidur di ruangan terpisah untuk menghindari kehadiran pasangan, maka jarak antara kalian bisa menjadi semakin jauh, bisa menjadi lebih jauh. Untuk itu, usahakanlah tetap tidur dalam satu ruangan dan satu tempat tidur. Siapa tahu saat pagi hari otak lebih fresh sehingga kalian bisa mulai berkompromi dengan diri sendiri, bahkan dengan pasangan. Jangan pernah berpikir untuk tidur di tempat lain. Apapun yang kamu hadapi, tetaplah tidur di samping pasangan. Karena jika kamu sudah terlanjur tidur di tempat yang lain, bukan di kamarmu, bersama dengan pasanganmu, maka ketika waktu berlalu, maka kamu akan merasa gengsi untuk kembali ke tempat semula. Dan lagi ketika kamu berada dekat pasanganmu, maka lebih mudah untuk kembali mesra dengan pasanganmu. Hindarilah hal-hal ini agar pernikahan Anda tetap terjaga. Hal ini tentunya akan berat rasanya untuk dilakukan. Tetapi jika kita berusaha dengan memohon tuntunan Tuhan, maka segala sesuatu yang mustahil bagi kita sebagai manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam buku Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan memberkati saudara adalah doa saya.